Dahulu kala, ada seorang janda bernama Mbok Sirni yang tinggal di sebuah desa. Ia sangat menginginkan seorang anak, tetapi tidak kunjung mendapatkannya. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa hijau yang bernama Buto Ijo. Buto Ijo menawarkan untuk memberinya seorang anak dengan syarat, saat anak itu berumur 17 tahun, ia harus diserahkan kembali kepada Buto Ijo untuk dimakan. Mbok Sirni yang putus asa, menyetujui tawaran itu. Buto Ijo pun memberinya sebuah biji timun ajaib yang harus ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, timun ajaib itu berbuah besar dan berkilau keemasan. Mbok Sirni membelah timun itu dengan hati-hati dan terkejut melihat seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Ia pun menyayangi bayi itu dan memberinya nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang baik hati dan rajin membantu ibunya. Suatu hari, saat Timun Mas berulang tahun yang ke-17, Buto Ijo datang untuk menagih janjinya. Mbok Sirni yang ketakutan, berusaha mengulur waktu dengan berbagai alasan. Ia juga bermimpi bahwa ia harus pergi ke Gunung Gundul untuk menemui seorang petapa yang akan memberinya 4 bungkusan kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai senjata untuk melawan Buto Ijo. Mbok Sirni pun segera pergi ke Gunung Gundul dan mendapatkan bungkusan biji timun, jarum, garam, dan terasi dari petapa. Mbok Sirni pun kembali pulang ke desanya. Karena tidak sabar menunggu, akhirnya Buto Ijo marah dan mengejar Timun Mas yang lari ke hutan. Merasa terdesak, Timun Mas membuka bungkusan pertama yang berisi biji timun, lalu disebarkan ke tanah. Tiba-tiba, tanah menjadi ladang timun, dan Buto Ijo berhenti memakan semut timun tersebut. Buto Ijo segera menyadari bahwa ia tertipu dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas yang masih dikejar, membuka bungkusan kedua yang berisi jarum. Ia pun melemparkan jarum-jarum itu ke belakang. Tiba-tiba, jarum-jarum itu berubah menjadi pohon bambu yang runcing dan tajam. Buto Ijo yang tidak menyadari, terkena duri-duri bambu itu dan terluka. Ia pun berhenti sejenak untuk mencabut duri-duri itu dari tubuhnya. Buto Ijo segera menyembuhkan lukanya. Segera Timun Mas lari dan membuka bungkusan ketiga yang berisi garam dan disebarkan, dan tiba-tiba berubah menjadi lautan, dan Buto Ijo terjebak lautan. Melihat Buto Ijo berhasil menyeberangi lautan, Timun Mas lari dan membuka bungkusan keempat yang berisi terasi dan menyebarkannya dan berubah menjadi rawa, dan Buto Ijo terjebak di tengah rawa tersebut. Timun Mas yang melihat Buto Ijo pingsan karena berusaha melewati rawa yang bau, merasa lega dan bersyukur. Ia pun kembali ke rumahnya dan bersatu kembali dengan ibunya. Mereka pun hidup bahagia selamanya.